Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin dengan membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di mana malam hari ini kita akan melanjutkan hadis, itu hadis yang ke-18 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang bawa bukunya bisa dilihat hadis yang ke-18. Silakan baca dulu. Hadis ke-18 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nyawa hamba tersebut belum sampai kerongkongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan. Ya. Hadis yang ke-18, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, nama kunyah dari Abdullah bin Umar yaitu Abi Abdurrahman, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba malam yuwargir, sampai ruhnya itu di kerongkongan. Disebutkan makna dari malam yuwargir, malam tabluk ruhuhul hulqum, di mana ketika rohnya itu sampai di kerongkongan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat luas rahmatnya, sehingga di mana seseorang ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat masih ditunggu untuk bertobat. Ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat,
Allah Subhanahu wa ta'ala masih menunggu tobatnya. Masih ditunggu tobatnya sampai kapan? Sampai ketika rohnya sudah di kerongkongan, alias mau meninggal dunia. Sehingga kalau kita melihat hadis yang mulia ini, seringkali terkadang ada orang yang mengatakan, kenapa si An dia jarang beribadah kepada Allah, atau mungkin berbuat maksiat. Ketika itu Allah tidak menyegerakan balasannya, dan dia mengatakan bahwa apa yang aku lakukan dari perbuatan maksiat seakan-akan itu biasa, tidak mendatangkan balasan. Padahal ketika Allah menunda balasan dari perbuatan dosa yang telah dilakukan itu agar agar ditunggu. Maknanya ditunggu tentang tobatnya seorang tersebut. Ada sebagian orang yang melakukan perbuatan maksiat, kemudian malah dia mengatakan, mana katanya ketika seorang melakukan perbuatan maksiat, kemudian akan turun kepada mereka azab mana? Ada sebagian lagi yang mengatakan, loh sekarang ini sudah boleh menurut mereka yaitu LGBT. Dia mengatakan, lihat di negara-negara luar tuh yang membolehkan aman-aman aja itu. Masa yang di sini itu banyak yang melarang. Tuh lihat di negeri-negeri di luar negeri sudah banyak yang membolehkan. Tuh aman-aman aja, mana? Katanya ada azab. Sebagaimana dahulu pernah turun kepada kaum Lut. Mana? Kata mereka begitu. Ini namanya nandan azab jemaah. Yang namanya balasan yang Allah timpakan kepada seorang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat tidak harus langsung cash. Yang penting namanya perbuatan dosa dan maksiat itu pasti ada balasannya. Entah balasannya langsung atau besok, seminggu lagi, atau mungkin sampai meninggal dunia. Seandainya sebelum meninggal dunia belum sempat dibalas atau belum dibalas, tenang, di akhirat gak lolos begitu. Sehingga ketika Allah menunda atas perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, maknanya Allah masih membuka pintu taubat. Dan balasan yang ditimpakan kepada seorang tidak harus itu gunung meletus, enggak harus gempa bumi, enggak harus tanah longsor, terserah Allah. Ibarat tanpa enggak usah ngatur. Yang penting di dalam seorang melakukan dosa dan maksiat itu Allah pasti akan membalas, tetapi balasnya itu kapannya itu Allah yang tahu. Maka Rasul di dalam hadis ini mengingatkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubatnya seseorang kapan aja, mau pagi, mau sore, mau malam, mau siang, diterima. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau itu pejabat ataupun rakyat, diterima waktunya kapan aja. Gak ada yang namanya jam terima tobat. Orang yang melakukan perbuatan dosa malam, paginya mau tobat jam 6, kemudian maaf belum diterima, nanti jam 8 bukanya. Itu kalau praktek praktek dokter mungkin. Tetapi kapan aja seorang mau bertobat, Allah membuka. Sehingga ketika seseorang diberikan kemudahan di dalam bertobat, kok gak mau tobat?
sampai di akhir kehidupannya, ya, sampai di akhir kehidupannya, hati-hati. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seseorang waktunya itu luas. Jangan sampai keluasan yang Allah berikan itu disia-siakan sampai akhirnya meninggal dunia belum sempat, ya, belum sempat bertaubat. Apalagi kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal kaya dan miskin. Dan kematian juga bukan seperti abjad huruf. Abjad huruf. Oh, kemarin tetangga itu meninggal, dia dapatnya A. Nanti setelah dia itu belakang rumahnya, karena dia dapatnya B sih. Salah sendiri dapatnya B. Saya pengennya Z. Ternyata kematian gak begitu. Ya. Kalau Z siapa yang mengurusin? Nah, kemudian dalam hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa pintu tobat itu, pintu tobat, ya, yang Allah buka itu luas, sehingga jangan sampai putus asa. Selama masih hidup jangan sampai putus asa. Kenapa? Karena Allah membuka sampai ruhnya sudah di kerongkongan. Selama masih hidup jangan putus asa. Jangan suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Misalnya orang tobat dari muda gak pernah sholat, sampai umur 60 tahun baru mau tobat, ya. Sampai umur 60 tahun baru mau tobat. Wah, kira-kira tobat saya diterima enggak ya? Karena saya dari muda itu nggak pernah sholat, baru mau sholat umur 60 tahun. Padahal Rasul mengatakan umur umat ini katanya 60 tahun. Lah kalau saya 1 tahun lagi nanggung, udahlah sekalian aja nggak sholat, nanggung setahun mana diterima. Ini orang yang putus asa. Ya. Padahal Allah menerima taubat hambanya itu kapan aja. Ya. Sehingga jangan sampai putus asa. Jangan putus asa di dalam mencari taubat atau dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yugorgin, sampai roh itu di kerongkongan. Karena orang yang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia itu dicabut rohnya dari arah bawah. Dari arah bawah. Dari arah kaki terus naik, sampai di kerongkongan. Yang kerongkongan itu mana sih? Jangan itu kalau nelen lah, itu daerah kerongkongan situ. Kemudian sampai mata, kemudian dicabut dari arah ubun-ubun. Makanya Rasul mengatakan watabi al-basar, diikuti dengan pandangan mata. Makanya jangan pernah lihat orang yang meninggal matanya matanya melek begini. Itu kata Rasul tabi ahul basar, karena diikuti dengan pandangan mata. Diikuti dengan pandangan mata ketika ruh itu dicabut. Sehingga kesempatan ketika seseorang yang ingin bertaubat itu dibuka. Apapun dosanya, seberapa besar dosanya, apapun dosanya, walaupun itu berulang-ulang. Kenapa? Karena Allah At-Tawwab, di antara namanya adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia punya karyawan sekali salah mungkin masih dimaafkan. Besok kesalahan lagi, udahlah nggak apa-apa, dimaafin. Besok salah lagi, akhirnya sering salah, udah pecat aja lah, begitu. Itu kalau manusia. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat apapun dosa-dosanya. Dan
gak ada yang namanya enak gak enak, namanya Allah di dalam menerima taubat. Allah bersihkan. Seandainya ini misalnya, misalnya dengan punya istri, kemudian istrinya jenengan, jangan istrinya jenengan lah, istrinya Anu misalnya selingkuh gitu ya, jangan istrinya jenengan, istrinya Fulan selingkuh misalnya, ya ibaratkan Fulan itu misalnya, ini kan misal jenengan lah biar gampang gitu. Kemudian setelah istrinya itu selingkuh dan dia akhirnya tobat, minta maaf, Mas saya minta maaf Mas, benar saya tobat. Kenapa Bang? Saya selingkuh Mas. Berapa lama? Ya 2 tahun setengah Mas. Tapi saya udah tobat, bener, sudah gak mau mengulangi lagi, bener-bener saya tobat. Suami walaupun seandainya memaafkan karena sudah tobat, gak mau mengulangi lagi, benar-benar tobatnya, namanya suami walaupun dia memaafkan, tapi dalam hatinya bisa bersih gak kira? Dalam hatinya tetap ada sesuatu yang gak senang, betul? Bagaimanapun karena sudah gak benar, karena sudah berkhianat, walaupun sekarang dia sudah tobat, sudah ngomong dan ngaku dan gak bakalan ngulang lagi, seandainya suami itu dia memaafkan, tetap dalam hatinya ada sesuatu yang gak senang, sudah beda dan gak enak sudah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menerima taubat manusia gak ada ya, hilang itu semuanya, bersih. Itu perbedaan di dalam kita memaafkan manusia dan di dalam Allah menerima taubat manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat manusia ya, sebesar apapun dosanya. Sebesar apapun dosanya, yang penting mau taubat benar-benar. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan ya, lau dulu buka ada nusamai, seandainya dosa-dosa kalian itu setinggi langit, ditumpuk, saking tingginya, saking banyak, ditumpuk sampai langit. Berapa kilometer? Ya nggak terukur lah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya ditimbang ya, itu sebesar bumi, sudah setinggi langit, kemudian sebesar bumi, maka apa? Allah akan mengampuni ketika benar-benar dia bertobat ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia berusaha untuk menjauhi syarat-syarat diterimanya, syarat-syarat untuk diterimanya taubat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang ke-18. Kita lanjut hadis yang ke-19. Hadis ke-19 dari Zir bin Hubaish, dia berkata, aku mendatangi Sofwan bin Asal untuk bertanya kepadanya tentang masalah mengusap sepatu. Maka dia bertanya, untuk apa kamu datang ke sini wahai Zir? Aku menjawab, untuk menuntut ilmu. Dia berkata, sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang ia lakukan. Aku berkata, sesungguhnya aku merasa ragu tentang mengusap sepatu setelah buang air besar dan buang air kecil. Dan engkau adalah seorang dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku datang untuk bertanya kepadamu, apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hal ini? Dia berkata, ya. Beliau memerintahkan kami untuk tidak melepas sepatu-sepatu kami ketika safar selama 3 hari 3 malam,
kecuali karena junub. Namun kami tidak melepas sepatu karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Aku berkata, apakah kamu mendengar beliau menyebutkan tentang hawa nafsu? Dia menjawab, ya, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Ketika kami duduk berada di sisi beliau, tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang memanggil beliau dengan suara yang keras, "Hai Muhammad." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan nada suara yang sama tingginya, "Ya, kemarilah." Maka aku berkata kepadanya, yaitu kepada Arab Badui, "Celaka kamu, rendahkan suaramu, sesungguhnya kamu di sisi Nabi. Sungguh kamu telah dilarang dari hal ini, meninggikan suara di sisi Nabi." Dia menjawab, "Aku tidak akan merendahkan suaraku." Arab Badui tersebut berkata, seseorang mencintai suatu kaum, namun ia tidak bisa mengejar amalan mereka. Nabi bersabda, seseorang akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Beliau masih saja berbicara kepada kami hingga beliau menyebutkan sebuah pintu yang ada di barat yang lebarnya sejauh perjalanan 40 atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang perawi hadis ini, berkata, dari arah Syam, Allah menjadikan pintu itu selalu terbuka untuk bertaubat sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Pintu tersebut tidak akan ditutup hingga matahari terbit darinya, yaitu dari arah barat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dia berkata hadis hasan sahih. Ya, kita lanjutkan hadis yang ke-19, lumayan agak panjang dikit. Disebutkan wa anzir Ibni Hubeish qala ataitu Safwan Ibn Asal radhiyallahu anhu. Disebutkan ada seorang yang namanya Zir Ibni Hubeish, namanya pendek banget ya. Katanya Zir ini, aku mendatangi Safwan Ibni Asal radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat. As'aluhu anil mashi alal hufaini, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap huf ini, ya, sepatu yang terbuat dari kulit. Ya, dahulu dibuat dari apa? Kulit. Ya, juga bukan seperti sepatu yang antum pakai, tapi dulu itu kayak apa? Ya, kayak kaos kaki begitu, tapi dari kulit. Ya, itu disebut dengan huf. Ya, bertanya tentang seorang hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap huf. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Katanya sahabat tadi Safwan bertanya kepada Zir, kamu datang kemari untuk apa? Ketika ketemu dengan Safwan ditanya. Jadi niatnya ketemu Safwan itu mau belajar, mau bertanya tentang permasalahan fikih yang berkaitan mengusap huf. Ketika datang ditanya, kenapa kau datang kemari Yazid? Faqultu ibtigha al-ilmi, saya ingin belajar ilmu agama. Dari sini kita mengetahui adab seorang penuntut ilmu itu, yaitu dengan mendatangi majelis. Ya, mendatangi majelis ilmu. Ya, datang. Ya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dimudahkan, ya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Walaupun sekarang menuntut ilmu mudah, di rumah bisa dengerin lewat radio, lewat HP, tapi tetap berkahnya beda. Ya, apalagi kalau di rumah cuma lihat di HP, paling ngantuk ya sudah.
5 menit oke, 10 menitnya lanjutannya apa? Ngantuk. Ya, kalau di sini mungkin masih mending ada yang ingetin. Kemudian juga dari apa? Berangkatnya. Ya. Maka seorang yang berangkat menuntut ilmu, kata Rasul, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa jihadun fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, maka dia sedang berjihad. Ya, berjihad dalam apa? Menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Nah, sebagaimana dengan Zir ini. Kenapa engkau datang kemari? Ibtigha al-ilmi, saya mau belajar ilmu. Karena ilmu untuk kita datangi. Kita datangi. Maka Sofwan pun menjawab, qala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka ridho kepada para penuntut ilmu dengan meletakkan, menghempakkan sayapnya untuk orang-orang yang belajar agama. Berarti di sini ada malaikat pusat ada, tapi nggak nampak karena termasuk iman kepada yang gaib. Ya. Kalau ditampakkan nanti jangan bubar semua. Ya. Namanya gaib itu nggak nampak. Kita beriman dengan apa yang disebutkan, dan ini ya dasarnya dari hadis Rasul SAW. Orang yang menuntut ilmu, ya malaikat meridhoi mereka dengan menghempakkan sayapnya dan juga mendoakannya. Kemudian fakultu, maka saya pun bertanya. Siapa tadi? Zir tadi. Dia mengatakan innahu qad hakka fi sadril mas'ud alal khufaini ba'dal ghaiti wal bawli. Saya ini masih ragu. Saya masih ragu tentang permasalahan mengusap khuf, mengusap sepatu tadi, kaos kaki, sendal dan apa, ya, dan yang sejenisnya yang menutup mata kakinya. Ya. Setelah seorang itu, ya, seorang buang air besar ataupun setelah kencing. Wa kunta imra'an min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya itu tanya kepada engkau tepat, kenapa engkau sahabat Nabi? Ini menunjukkan belajar ilmu itu enggak sembarangan. Apalagi nanya tentang urusan agama enggak sembarangan. Sehingga Zir ini bertanya kepada Sofwan, alasannya kamu kan sahabat Nabi. Engkau pernah ketemu dengan Rasul, engkau pernah melihat Rasul, wajar saya tanya begitu. Ya. Bukan fanatik di dalam menuntut ilmu, tetapi ada kehati-hatian. Yang fanatik ini yang gak boleh, tetapi dalam kehati-hatian untuk menuntut ilmu dianjurkan. Gimana itu fanatik? Oh, saya nggak mau belajar ilmu agama kecuali yang ngajar ustadznya dari organisasi saya. Ini namanya fanatik. Saya nggak mau belajar tuh di masjid, kenapa? Karena ustadznya bukan dari partai saya. Ini fanatik. Tetapi yang diminta adalah menuntut ilmu dengan mencari orang yang mengajarkan, itu nggak sembarangan. Bukan fanatik. Ya ini kalau fanatik nggak boleh. Oh, saya nggak mau belajar tuh sama ustadz itu. Kenapa? Wah, itu ustadznya orang Jawa kok. Memang Rasul orang Semarang apa? Maka itu adalah fanatik, nggak boleh. Tetapi dalam kita menuntut ilmu wajib untuk untuk selektif. Makanya beliau mengatakan wa kunta imra'an min ashabi Rasul. Saya bertanya ilmu kepada engkau, wajar, kamu sahabatnya Rasul. Ya. Jadi menuntut ilmu itu bertanya suatu ilmu agama, jangan lihat penampilannya. Orang kadang-kadang cuman karena pintar ngomong, retorikanya bagus, oh ini ahli ilmu nih kayaknya nih. Apalagi jubahnya panjang, jenggotnya panjang, wah mantep ini. Padahal belum tentu dia orang yang punya ilmu. Ya. Nah, kemudian beliau pun melanjutkan,
Fajitu as'aluka, dan saya datang jauh-jauh ke sini untuk nanya masalah ilmu. Ini menunjukkan urusan ilmu itu nggak sembarangan. Kenapa? Karena urusan ilmu itu bukan cuma di dunia, ya, bukan cuma di dunia. Sehingga jauh-jauh datang pengen tanya, pengen belajar ilmu. Jadi kan kalau urusan motor, ya, pengen beli motor misalnya, ini motor second, tapi apa? Tapi kita ya jenengan nggak tahu ya masih bagus apa enggak, ya jenengan tanyanya ke siapa? Ya orang yang tahu, ngajak teman yang mungkin dia tahu tentang mesin. Nanti kalau bagus ngomong, kalau kurang ngomong, ya. Atau misalnya mau beli mobil mesinnya masih bagus atau belum apa enggak bagus, bawa teman. Kamu kan tahu masalah mesin, ya. Cobalah temanin saya mau beli mobil ini. Apa tujuannya? Biar gak rugi. Mau beli apa? Ya mau beli apa? Beli rambutan. Karena sekarang kan musim rambutan ya. Dilihat dulu kan, gak langsung dibeli. Ya, jangan-jangan ini nggak manis. Ya, dilihat dulu. Kadang-kadang malah nyobain. Ya, udah nyobain nggak beli lagi. Ya. Kemudian apa? Kenapa seperti itu? Lihat dulu, dicobain, biar nanti kalau beli misalnya dia nggak, ya niatnya biar nggak rugi. Itu urusan apa? Urusan dunia. Yang seandainya tadi beli motor, kemudian salah nggak pas, ya mogok paling. Mobil pun mungkin bisa mogok, tapi urusan akhirat nggak cukup. Sehingga harus apa? Berhati-hati di dalam bertanya urusan ilmu. Karena bukan cuma di dunia, tetapi sampai di hari kiamat dan didahulu di alam kubur. Sehingga gak gampang. Ya. Beliau mengatakan, engkau sahabat Rasul, dengan itulah saya datang jauh-jauh ke sini untuk bertanya, untuk belajar agama kepada engkau. Hal sami'tahu yadhkuru bidzalika syai'an, apakah engkau pernah mendengar Rasul itu menerangkan tentang hukum atau yang berkaitan dengan mengusap khuf? Pernah dengar enggak begitu? Maka jawabannya Pak, jawabannya Sofwan yang tadi sahabat Nabi, na'am. Apa na'am? Iya, belajar bahasa Arab. Besoklah gitu ya. Lumayan lah. Iya, saya pernah mendengar Rasul berbicara tentang tentang mengusap khuf. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah. Rasul mengajarkan kepada kami, ya, boleh seseorang itu bolehnya seseorang tidak mencopot khufnya, sepatunya ketika di dalam safar selama 3 hari 3 malam. Apa sih mengusap khuf itu? Mengusap khuf ini sebagai ganti ketika berwudu tanpa mencopot sepatunya. Begitu. Boleh bagi orang yang safar. Saya ulangi. Mengusap khuf itu adalah sebagai ganti seseorang ketika berwudu, ketika mau mengusap atau ketika mau mencuci kakinya tanpa dicopot sepatunya, tapi diusap sepatunya, begitu. Ya, dan Rasul Ya Rasul, beliau mengatakan, mengajarkan kepada kami demikian. Caranya gimana? Caranya begini. Sana dengan mau safar, ya, setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh ini pakai khufnya, sepatu, kaos kaki dan yang sejenisnya, ya, setelah berwudu, misalnya setelah sholat subuh kemudian dipakai. Kemudian jam 8 misalnya batal, entah itu kencing atau ataupun tidur, begitu, intinya batal. Ketika mau sholat duhur kan harus wudu lagi. Nah, ketika mau sholat duhur mau wudu lagi,
dari awal ketika berwudu sama, ketika terakhir mencuci kakinya tanpa dicopot tadi, tanpa dicopot sepatunya. Nah begitu. Mulai dari wudu ketika mau sholat duhur dengan mengusap, ya. Dan ingat, makainya setelah berwudu. Yang makainya setelah berwudu masih dalam keadaan suci, pakai sepatunya, ya. Kemudian ketika batal nanti siangnya pas mau sholat duhur, dia tanpa melepas dari sepatunya cukup mengusap. Yang sebelah mana yang diusap? Atasnya, punggungnya. Nah begitu. Jadi setelah tangan gitu kan, kemudian kepala, telinga, giliran pas jadwalnya kaki yang mau dicuci cukup, ya, nggak usah dicopot. Nah dilap atasnya, bukan dicopot pakai apa? Pakai keran gitu, enggak, puasa bukan, tapi tangannya basah. Nah begitu, ya, bukan disiram pakai air, bukan, itu bukan mengusap namanya, nyiram begitu, ya cukup. Sampai kapan? 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Kalau dimulai mengusapnya pas sholat duhur, pas mau sholat duhur, berarti 3 hari setelah itu sampai ketemu duhur lagi. Kecuali, ya, beliau mengatakan kecuali dari janabah, ketika junub, ya, ketika junub, ya. Kalau junub itu harus dilepas mandi. Nah begitu. Kecuali apa? Dari junub. Boleh nggak orang yang nggak safar? Boleh, tapi sehari semalam. Bagi orang yang safar boleh 3 hari 3 malam yang diusap atasnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, tentang mengusap khuf ini, lau kana dinu birra'yi, kalau seandainya agama itu dasarnya pakainya akal, ya, beliau mengatakan, ya, lakana asfalul khufi aula bil mashi, pasti otomatis yang harusnya diusap itu harusnya bawahnya. Saya ulangi, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau seandainya dasar di dalam agama Islam itu pakainya akal, maka kalau mengusap sepatu, mengusap khuf, itu yang diusap bukan atasnya, tapi bawah, karena yang dipakai kan yang bawah kotor. Itu kalau pakainya akal, yang dipakai bawah. Tapi kata Ali, walaqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu dhahrahu, sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap atasnya. Berarti agama dasarnya bukan pakainya akal, tetapi dalil, tetapi buktinya mana? Bukan pakai akal, ya. Kalau pakai akal, akalnya siapa lagi nanti, ya. Kemudian jadinya nanti akal-akalan malah nanti. Tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah dalil, ya. Dasarnya dalil, ya. Nah kemudian, jadi ini ketika batalnya itu, baik itu dia buang air besar, kencing ataupun tidur. Kalau batalnya itu yaitu hadas besar, junub, maka harus dicopot, harus dicopot, ya. Maka dia mengulang kembali, ya. Kalau dia tadi ya bukan karena itu, ya maka boleh tanpa mencopot sepatunya, tanpa mencopot sendalnya atau khufnya, cukup dengan diusap atasnya. Nah ini diterangkan oleh Sofwan. Ketika sedang dalam keadaan begini, lagi nerangin tentang masalah mengusap khuf tadi, ya, maka tiba-tiba fabaina nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwari. Ketika kami lagi diterangin oleh Sofwan, tahu-tahu ada suara kencang yang manggil, ya, ini yang cerita Sofwan. Ada yang manggil Rasul, ya Muhammad, ya, ada suara kencang manggil Rasul. Fa'ajabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti haum. Rasul juga jawabnya kencang, ya ada apa? Begitu, ya.
Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kembali. Jadi ada seorang Arab Badui yang memanggil Rasul dengan suara yang keras. Kemudian Rasul pun menjawab sesuai panggilannya. Rasul juga menjawab dengan keras, ya begitu. Maka Sofwan pun mengatakan, wahai uqdud min sautika fa innaka inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengatakan, celaka kamu yang sopan, suaranya pelanin kalau manggil Rasul. Yang kau panggil itu seorang nabi, seorang rasul. Wa qad nuhita an hadza, dan engkau telah dilarang manggil Rasul kayak manggil temannya sendiri. Manggil Rasul kayak manggil temannya sendiri, kayak manggil Ustaz bro, begitu ya, misalnya begitulah. Kemudian ternyata orang Arab Badui ini mau nanya, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Dia nanya bagaimana seseorang yang cinta kepada suatu kaum tetapi amalannya nggak sama kayak mereka. Maka Rasul menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai nanti pada hari kiamat. Seorang akan dikumpulkan bersama akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Ya, kemudian Rasul pun menyebutkan, ya, sampai menyebutkan bahwa menyebutkan tentang pintu taubat itu, ya, Allah buka, ya, seluas maghrib, ya, disebutkan tentang pintu taubat itu, ya, dibuka sepanjang perjalanan, ya, sab'ina aman, itu 70 tahun. Pintu tobatnya dibuka, Pak, ya pintu tobat itu seperti perjalanan memakan 70 tahun, sangat luas. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ya, dan pintu tersebut dibuka, ya, untuk orang-orang yang mau bertobat. Luas pintu yang Allah buka bagi orang-orang yang mau bertobat, ya, dibuka. La yughlaqu hatta tatlu asyamsu minhu, sampai matahari terbit dari barat. Ya, dibuka terus pintu tobat sampai matahari terbit dari barat. Tadi riwayat dari Imam Tirmidzi. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan belajar agama. Bedakan antara belajar agama dan sekolah. Sekolah itu ada lulusnya, tapi belajar agama itu ibadah. Maka harus dibedakan. Pak, kok nggak ngaji? Pak, kok ada pengajian? Saya udah lulus, itu kalau sekolah, ya. Pak, kok itu nggak belajar agama? Saya udah pensiun. Nggak ada, ya, nggak ada apa kaitannya orang belajar sama pensiun. Belajar agama itu apa? Belajar agama itu ibadah. Maknanya sampai kapan? Ya namanya ibadah sampai mati. Ngajinya sampai mati. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, dianjurkan untuk bertanya tentang masalah yang belum diketahui kepada orang yang tahu ilmunya. Diperintahkan untuk bertanya, ya, tentang suatu, ya, hukum ataupun suatu masalah, ya, bertanya kepada ahlinya, ya, enggak sembarangan, ya, tidak sembarangan ketika ya bertanya. Kemudian yang ketiga, bolehnya seorang yang bertanya, ya, orang yang bertanya minta fatwa tadi, bertanya untuk mendatangkan dalilnya, boleh. Ya, dalilnya ada nggak? Dia kan tadi nanya, kamu kan sahabat Rasul, barangkali kamu pernah dengar dari Rasul. Nah, maknanya boleh orang ketika nanya suatu hukum tanya dalilnya mana? Ada nggak dalilnya? Nah, begitu.
Jadi nggak boleh orang itu alergi dengan dalil. Karena ada sebagian kaum muslimin itu yang alergi dengan dalil. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Makanannya sholat itu dalil. Agama kita kalau tidak dibangun di atas dalil, mau pakai apa? Mau pakai akal? Nggak bisa. Berarti kalau pakai akal, ketika mengusap khuf ya bawahnya, karena yang kotor. Ya. Tanya dalilnya mana? Ya. Kadang-kadang ada seorang ustaz atau apa, ketika ditanya dalilnya apa Pak? Jangan nanya dalil, kualat kamu nanti. Lu nanya dalil kok kualat? Ya, dari mana lagi minta dalil ya, katanya kualat. Ya udah jangan banyak tanya nanti kualat. Udah ini aja lakukan. Ya ini nggak boleh kok. Ya nggak boleh. Jadi apa? Ya kita apa? Ya dibolehkan ketika bertanya tanya dalilnya. Nah kemudian yang lain tadi hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf. Ya itu apa? Mengusap khuf sebagai ganti ketika mencuci kaki tanpa melepas sepatunya, kaos kaki atau yang sejenisnya, hanya mengusap atasnya. Kapan? 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Ya. Kapan memakainya? Ketika sudah dalam keadaan suci. Ya. Kemudian ketika batal baru dia apa? Baru dia boleh mengusap, kecuali harus dicopot kalau batalnya junub. Faedah yang lainnya, pentingnya seorang muslim memiliki adab yang baik. Pentingnya seorang muslim memiliki adab, khususnya adab kepada seorang yang berilmu. Dan di sini tadi Rasul, ya orang manggilnya kenceng banget kayak manggil temannya. Padahal yang dipanggil siapa? Rasul. Maka kita diperintahkan untuk memiliki adab yang baik kepada seorang guru. Adab yang baik kepada guru, ya begitu. Kadang-kadang ada orang itu kayak nggak paham, ya mungkin orang itu atau guru itu kan pengen minta bantuannya, tapi karena ya mungkin nggak enak, malu, akhirnya nggak ngomong. Yang kadang jamaah atau apa murid atau santri nggak paham, begitu. Ya, enggak itu nggak minta bantuan, biarin aja, begitu. Ya jangan, harus tahu, harus apa? Tahu. Kemudian di antara faedah yang lainnya adalah mengajarkan orang yang jahil, ya. Mengajarkan orang yang jahil tentang ya di dalam akhlak yang baik. Ngomongnya nggak usah kencang-kencang, manggilnya jangan kencang-kencang, pelan aja. Ya. Itulah adab seorang yang berilmu, itu mengajarkan. Ya. Orang yang bodoh diajarin, bukan dibodoh-bodohin. Nah begitu. Ya. Orang bodoh dibodoh-bodohin, yang bodoh siapa? Ya, orang bodoh itu diajarkan, bukan dibodoh-bodohin. Nah, yang terakhir, yang bisa kita ambil adalah diperintahkan untuk segera bertobat dari dosa dan maksiat, dan Allah luas ampunannya. Allah menerima apa? Allah luas ampunannya dan menerima tobat hambanya. Ya, sampai tadi disebutkan seluas perjalanan 70 tahun. Ya, pintunya apa? Pintunya kalau diukur misalnya kayak pintu begini, orang jalan dari awal ya dari ujung pintu sampai ujungnya lagi dengan menggunakan kendaraan, tadi disebutkan dengan kendaraan, dengan kuda 70 tahun lamanya. Ya, ini menunjukkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bahas hadis yang ke-20. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.